Kami dari Sakuntala mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2022. Gongsi Pacai! Tak bisa dipungkiri, jika selain makhluk hidup di bumi ini, masih ada sosok-sosok lain terutama yang tak kasat mata, hidup berdampingan dengan kita. Di dunia ini, ada satu hal yang tak dapat kita pahami dengan akal nalar manusia, yaitu kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi tak kasat mata, terkadang mereka hadir memberitahu keberadaannya karena berbagai alasan. Dendam, persaingan, karma di masa lalu, atau pesan yang tak tersampaikan. Tim Sakuntala dengan kemampuannya menembus alam dunia lain akan menguak dan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Saksikan penelusuran kita malam ini, dan jangan pernah takut nonton video ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat. Berjumpa kembali bersama kita Sakuntala dan saya Herdi. Dan saya Acil. Kali ini kita melakukan sedikit penelusuran atau membedahlah sejarah salah satu tempat, Kang. Dan ini spesial, kita ada di untuk tahun baru Imlek. Ya, makanya kita ada di salah satu tempat pemakaman umum, kita boleh sebut namanya ini TPU Santiong. TPU non muslim terbesar di wilayah Cimahi. Ya, tepatnya di Cimahi. Di Cimahi, dan ini adanya di Jalan Kolonel Masturi. Di sini udah menjadi urban legend, Kang. Ini tempat makam yang lumayan horor katanya. Ya. Ya, dengan diperkuat dengan apa, Kang? Ada dari narasumber dari warga setempat yang katanya pernah Terjadi. Iya, pernah ini, Kang, pernah apa? Dia pernah terjadi gitu. Dia pernah kawenehan gitu, Kang, apa ya? Kalau iya. bahasa Indonesianya Suatu kebetulan. ya, dia kebetulan dulu dia lewat katanya dari arah Cimahi menuju ke daerah Lembang, Kang. Dia lewat ke sini menggunakan motor, dan dia dicegat atau dipegat ya, dicegat ya sama hantu cowok, Kang. Pakaiannya tanpa kepala, Kang. Oh iya. Dan menurut mitos yang orang, ya banyak orang yang bilang katanya di tempat area ini, khususnya di sini, ada hantu tanpa kepala. Dan bukan dari tadi ya. Dari tadi sih sosok cewek itu sih selalu ngikutin sosok cewek. Ada di suatu tempat, mungkin di belakang saya, itu bukan tanpa kepala, mungkin itu kehalangan kunaon, bukan, mungkin setengah gitu, setengah, nggak tahu kalengnya, walau alam. Nggak tahu ya tepatnya seperti itu. Ini juga, Kang, soalnya ini emang jalan, ini treknya lurus ya, Kang, ya. Ya, si jalannya lurus. Ini, Kang, yang jadi tambah menyeramkan ini dengan kurangnya pencahayaan, Kang, di jalan ini, di Jalan Kolonel Masturi yang menuju ya, kan kita berseberangan, Kang. Ini ada yang TPU-nya TPU Santiong, yang non muslimnya, yang muslimnya itu di TPU Cipageran. Oh iya. Dan itu di tahun 2016 saya baca info juga, di sini pernah terjadinya kecelakaan. Oh, tabrakan beruntun. Ya, Ya, yang bus pariwisata, Kang, bus pariwisata yang menabrak kendaraannya lain dan menyebabkan
orang meninggal dunia. Masya Allah. Ya sempat dengar juga dan dari berita juga ya. Tepatnya di depan ini gitu, tepatnya di pas turunan mungkin supirnya hilang kendali atau apalah, dan ada mungkin ada sedikit something. Ini ya. Kan tadi juga kan kita sebelum kita melakukan opening kayak gini, kita coba keliling-keliling, dan kita spesial untuk di hari ini kita akan melakukan uji wani. Sesuai tadi ada yang DM dari sobat-sobat Sakwatala, katanya ini yang melakukan uji wani ataupun uji nyali Kang Acil biar nampak katanya. Ya makanya Kang, gimana Kang, siap Kang? Bismillah, siap insyaallah. Dan ini Kang, setelah kejadian itu ya tadi kita sambung pas tadi kejadian yang tabrakan tadi Kang. Yeah. Setelah kejadian itu kan di pas kita di jalan Kolonel Masuri itu kan ada ditumbuhi pohon-pohon bambu itu kan. Ya. Dan lamun kawenehan, kalau kebetulan itu ada sosok kuntilanak yang bergelantungan kan. Oh, nah, itu kan. Ya mungkin adanya kita di sini si sosok kuntilanak itu yang ngikutin lah, otomatis dia kepancing itu. Ada apa kayak ini? Apalagi cuma kita lanjut aja Kang ke tempat yang emang worth it untuk melakukan uji wani, yang emang lebih auranya residual energinya yang edan-edanan Kang, buat Akang soalnya bukan buat saya. Oke Kang, kita langsung ke sana yuk. Cari yuk. Ni hao ma. Oke, sambil keliling kita akan coba membedah sedikit sejarah tempat ini ataupun sejarah cikal bakalnya Cimahi itu Kang. Ya menurut info juga, dan saya coba cari tahu dari praktisi sejarah Kang ya, bahwa ini dulunya ini jalan Kolonel Masuri itu Kang, dulunya ini emang masuknya Cipageran Kang. Oh iya, Cipageran. Wilayah Cipageran ya. Dan katanya itu cikal bakal nama kota Cimahi itu awalnya dari Cipageran Kang. Cipageran Cimahi air cukup. Dan ini Kang, kita coba share juga ya. Untuk ininya Kang, kan di sebelah ini ada salah satu TPU. Oh iya, TPU Muslim Cipageran, TPU Cipageran, dan di sana Kang ada makomnya Kang ya. Ada makom leluhur Cimahi. Kita sebutkan namanya aja Kang ya. Dan kita mungkin coba kita kirim doa juga Kang ya. Itu tepatnya di tengah-tengah area pemukiman pemakaman Cipageran itu ada dua buah makom leluhur cikal bakalnya Cimahi. Itu adanya makom Mbah Wirasuta dan Mbah Eyang Fatimah Sariwangi. Oh iya. Masya Allah, beliau menurut penglihatan, bukan penglihatan ya, menurut gambaran beliau sosok yang pemuka agama gitu. Pemuka agama ya Kang? Pemuka agama, dan alhamdulillah setelah saya izin, alhamdulillah dikasih izin ya. Sila menyukan widi, alhamdulillah beliau subhanallah, dan berkat jasa beliau juga mungkin dulunya ada cikal bakal agama muslim mungkin ya di daerah ini ya Kang ya. Penyebar agama, pemuka agama muslim daerah sini. Dan sedikit tambahan juga Kang, ini dulu katanya ya Mbah Wirasuta itu beliau ya, ini yang membuka area ini, dulunya area hutan menjadi pemukiman dan dinamai Cipageran. Subhanallah, insyaallah. Dan bahkan ini Kang, ya ini menurut info juga ya, ini dulunya area distriknya waktu zaman Belanda itu namanya Cilokotot Kang. Cilokotot. Dan bisa dibilang dulu pas udah Cilokotot ini Cipageran,
dan itu cikal bakal yang namanya kota Cimahi, Kang. Iya. Ini bahkan umurnya beliau Mbah Wirasuta ya, pas pembangunan Jalan Anyar Panarukan tahun 1811 itu Kang, Mbah Wirasuta udah apa ya, syiar Islam Kang di sini. Subhanallah, beliau iya yang masya Allah, wali-walinya Allah itu ya tugasnya kan untuk membenarkan apa yang benar gitu. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur atas adanya beliau, kita bisa silaturahmi dan bisa datang ke sini. Mungkin kita Kang kita coba jaro dan kirim-kirim doa mungkin buat beliau yang emang udah berjasa Kang. Subhanallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'an lillahi lahul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya. Oke, kita lanjut aja Kang ke tempat yang menurut Akang energinya, residual energinya dan auranya, mistisnya yang emang kental banget khusus buat Kang Acil. Yuk kita cari tempatnya. So, Kang Acil, di mana Kang Acil? Di kita lewat mana ya? Nah, halo. Oh iya ini. Wah, Oh, masya Allah. belah mana Kang? Nah, ayo ngobrol. Nah, Kang Bro, di sini mungkin lebih tepat. Di sini Kang. Yang tadi menurut warga sekitar ada apa? Yang kepala buntu itu sebelah sana. Dan ini lebih tepat kayaknya. Jadi ini tepat untuk sesi uji wani ya. Dijual nih. Dan yakin ini saya kan? Ya Kang, itu permintaan Kang, permintaan dari subscriber kita dari melalui DM. Oh ya, kita gini aja Kang, buat kalian juga ya subscriber kita atau yang bisa kita sebut sobat-sobat Sakuntala yang belum sobat dulu ya dengan cara subscribe channel Sakuntala. Buat kalian yang mau pengen berpartisipasi ikut sesi uji nyali ataupun uji wani di channel kita, bisa DM di Instagram kita di Sakuntala_project ya. Kita bisa silaturahmi, ataupun Anda mungkin pengen uji keberanian dan uji mental Anda dan uji keyakinan Anda, boleh DM ya. Dan insya Allah kita akan melakukan silaturahmi dan ya mungkin membuktikan Kang dengan uji wani kita lebih yakin lagi Ya. Dan ini tempat untuk entar Kang Acil uji wani di tempat ini. Lumayan juga sih. Seperti biasa Kang ya, untuk peraturannya mungkin akan juga udah pernah kan uji nyali ya, uji wani. Kang ditinggalkan sendirian Kang. Ya dari sesuai waktu yang telah kita tentukan. Ya, pokoknya lah gini aja lah. Sebelum kita melakukan sesi uji wani, saya juga ngajak buat kalian terus support channel kita ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua orang yang kalian kenal. Dan satu lagi sebelum kita ke kalimat pamungkas kita, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat yang merayakan. Dan ini kalimat pamungkas kita 1, 2, 3. Jangan pernah takut nonton video ini sendirian.